Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiatuddin Tajalalan dari kelas C. Saat ini saya akan menjelaskan tentang ilmu dan kebudayaan. Apa sih ilmu dan kebudayaan itu? Kita lihat selanjutnya. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian ilmu, pengertian budaya, hubungan antar ilmu dengan kebudayaan. Nah, pengertian ilmu secara bahasa adalah pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Menurut Bakhtiar tahun 2007. Jadi, ilmu adalah sebuah pemikiran yang berasal dari manusia. Pemikiran apapun itu disebut ilmu. Seperti analisa, seperti menjawab soal-soal, apapun itu yang berasal dari pemikiran manusia itu disebut ilmu. Selanjutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya. Ialah bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal, dan juga bisa disebut sebagai akal manusia. Nah, sini juga ada yang menyebutkan dari M. Jacobs dan B.J. Stern. Kebudayaan itu mencakup kesatuan yang meliputi bentuk teknologi, sosial, ideologi, religi, dan kesenian, serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial. Nah, misalkan kita lihat teknologi berasal dari pemikiran manusia, sosial berasal dari pemikiran manusia, ideologi juga termasuk dari pemikiran manusia, religi juga termasuk dari pemikiran manusia yang melalui perantara. Nah, kenapa? Padahal ini bahasnya itu budaya, tapi kenapa nyambungnya ke ilmu? Nah, nanti selanjutnya kita lihat. Ada yang namanya hubungan antara ilmu dengan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil karya manusia yang meliputi hasil akal, rasa, dan kehendak manusia. Yang seperti saya bilang tadi, semua yang berasal dari manusia, pemikiran manusia, itu adalah ilmu. Budaya. Salah kebalik. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu diperlakukan cara-cara tertentu, memerlukan suatu metode, dan mempergunakan sistem mempunyai objek formal dan objek material. Nah, untuk mau mengembangkan kebudayaan dibutuhkannya ilmu. Jadi kebudayaan bisa berkembang karena adanya ilmu, dan ilmu bisa ada karena adanya kebudayaan. Jadi keduanya itu saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada keterkaitan atau ketergantungan antara ilmu dan kebudayaan, yaitu dari perubahan sosial. Perubahan sosial itu bisa terjadi karena ada masyarakat yang menjalin kontak dengan masyarakat lainnya. Kalau misalkan kita menjalankan kontak dengan budaya luar atau budaya asing, itu bisa disebut sebagai westernisasi. Dan juga ada perubahan sosial bukan dari asing, tapi dari dalam negeri juga. Contoh, orang desa datang ke kota. Nah, orang desa ini otomatis mengikuti budaya kota, ataupun sebaliknya, orang kota datang ke desa, otomatis orang kota akan mengikuti kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, karena itu sudah menjadi satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Perubahan sosial sendiri terbagi menjadi dua: keefektifan komunikasi. Nah,
Yang tadi saya bilang adanya kontak. Kontak itu berupa komunikasi. Yang paling utama komunikasi. Jadi dengan caranya kita komunikasi, bergaul, itu kita akan terbawa. Contoh kayak misalkan HP itu termasuk budaya luar, karena HP itu masuknya dari luar negeri juga. Dan juga ada perubahan lingkungan alam. Nah, yang tadi saya bilang perubahan lingkungan alam, misalkan kayak kita yang orang kota mau pergi ke desa, maka akan ada perubahan lingkungan kita yang membuat kita berubah diri kita, sehingga itu termasuk perubahan sosial. Dan juga ada penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan juga terbagi menjadi dua, yaitu penetrasi damai, bisa disebut, ya itulah, bahasa Inggrisnya susah. Penetrasi damai, contoh dipercaya yang agama yang muncul duluan di Indonesia itu adalah Buddha, baru masuk Islam. Nah, itu kecampurannya, pasti ada yang namanya campurnya budaya. Tetapi yang kita ketahui tidak ada pernah bentrokan, bahkan saling menerima tanpa ada penolakan. Itu diterima secara damai. Nah, itu contoh penetrasi damai. Yang kedua adalah penetrasi kekerasan. Contoh penetrasi kekerasan yaitu penetrasi kekerasan itu penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang. Ketika Belanda atau Jepang datang ke Indonesia, maka akan terjadi perubahan kebudayaan. Contoh waktu zaman penjajahan Jepang itu wajib bisa berbahasa Jepang, karena gak tahu juga sih, tapi wajib untuk berbahasa Jepang. Dan itu terjadi penolakan dari masyarakat Indonesia. Dan juga saat penjajahan Belanda, itu juga bahasa kita bukan bahasa Indonesia di situ, bahasa Belanda. Karena itu banyaknya penolakan di situ, karena mayoritas masyarakat Indonesia kan nggak bisa bahasa tersebut, sehingga lama-kelamaan karena adanya paksaan mereka terus mengikuti dan akhirnya bisa. Sehingga sekarang itu banyak bahasa-bahasa serapan yang berasal dari Belanda. Karena kenapa Belanda? Karena Belanda yang lebih lama di Indonesia tentunya. Ya, saya kira cukup sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.